Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang saya hormati, ada satu hal yang diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan masjid. Ya'ti 'alan nasi zamanun yatabahawna bil masajid summa la ya'murunaha illa qalila. Akan datang atas manusia suatu zaman di mana orang bermegah-megahan dalam urusan membangun masjid. Kemudian tidak ada orang yang memakmurkannya kecuali sedikit. Ini hadis mengingatkan kita semua, jangan sampai orang berbangga-bangga dengan bangunan yang mahal, dengan bangunan yang mewah, tapi pemakmurannya tidak bisa dibanggakan, bahkan memprihatinkan. Nah, di dalam kata memakmurkan itu ada beberapa muatan. Yang pertama adalah membangun apabila dibutuhkan. Bangunlah masjid kalau memang dibutuhkan. Jangan bikin masjid kalau tidak dibutuhkan. Memang kenapa? Masjidnya udah ada, kenapa bikin lagi? Nah, kadang-kadang orang bikin masjid lagi karena perbedaan pendapat. Ada nggak? Bukan beda pendapatan, bukan beda pendapat. Padahal kalau kita beda pendapat itu menarik untuk dipelajari, tidak menarik untuk diributkan. Perbedaan pendapat itu dipelajari, bukan dipertentangkan, bukan diributkan, bukan menjadi bahan konflik. Satu, membangun kalau dibutuhkan. Saya mendapati ada daerah-daerah yang senang bikin masjid sehingga masjidnya kebanyakan dari kebutuhan. Ya, mohon maaf, misalnya di Lombok, Nusa Tenggara Barat dikenal dengan sebutan kota 1000 masjid, padahal yang dibutuhkan enggak 1000. Sehingga masjid itu jaraknya dekat-dekat. Saya pernah ceramah subuh di suatu masjid. Ketika diantar oleh panitianya, turun dari mobil, ternyata setelah turun dari mobil, masjidnya sebelah sini, tapi sebelah situ ada masjid juga. Ini apa ini? Ini masjid, Pak Ustadz. Masjid, iya. Itu cuma berseberangan jalan kayak begini. Bukan jalan besar gitu, bukan. Oh, masjid juga itu, iya. Terus kalau hari Jumat bagaimana? Hari Jumat gantian. Ibadah Jumatnya gantian. Jumat ini di sini, Jumat besok di sana. Jumat depannya lagi di sana. So, kalau semuanya ngadain Jumatan, nanti siapa jamaahnya? Itu contoh. Satu, membangun kalau dibutuhkan. Yang kedua, memelihara bangunannya. Memelihara bangunan. Ini kadang-kadang bangunan masjid banyak yang tidak terpelihara. Akhirnya apa? Belum lama renovasi lagi, belum lama renovasi lagi. Apalagi tempat wudhu, toilet,
Itu tanggung jawab kaum muslimin. Maka dulu Rasulullah mengapresiasi. Rasul itu kalau datang ke masjid mesti melihat, mesti berjumpa dengan seorang wanita namanya Mahjanah. Tapi udah 3 hari ini Rasul tidak mendapati Mahjanah. Makanya Rasulullah bertanya kepada sahabat, Mahjanah kemana ya? Kok kayaknya udah 3 hari ini saya tidak melihatnya? Ya Rasul, dia kan sudah meninggal 2 malam yang lalu. Tentu Rasul terkejut kalau dia sudah meninggal, sebab beliau tidak dikasih tahu. Kenapa saya nggak dikasih tahu? Dia meninggal di waktu malam ya Rasul. Engkau sudah istirahat. Nggak enak kami membangunkan engkau. Kami urus jenazahnya. Nggak boleh begitu. Kalau ada orang meninggal kasih tahu saya. Sekarang di mana kuburannya? Maka Rasul diantar ke kuburannya. Ini ya Rasul kuburannya. Kan kalau dulu sampai sekarang di sana itu kuburan nggak dikasih nama. Kalau kita kan gampang nyarinya karena dikasih nama. Begitu. Ngomong-ngomong kalau nyari kuburan pakai Google Map bisa nggak? Kuburan siapa gitu? Udah ada belum? Oh belum ada. Minta dibikinin Pak Google Map cari kuburan gitu. Selama ini bisanya nyari tanah kusir bisa, karet bipak bisa, tapi kuburan siapa? Kuburan Buya Hamka sebelah mana? Kuburan Pak Muhammad Nasir sebelah mana? Kan nggak tahu gitu, karena bukan keluarganya misalnya. Baik. Maka Rasulullah diantar ke kuburannya. Ini ya Rasul kuburannya. Maka Rasulullah karena belum menyolatkan jenazahnya, Rasul solatkan di atas kuburannya. Kan nggak boleh solat ngadep kuburan. Emang juga nggak boleh. Lah kalau ini kan solat jenazah. Sekalipun solatnya di masjid juga mayatnya ada di depan kita. Paling depan malah. Jadi kalau urusan sholat jamaah maunya paling depan, di depan imam, itu jadi mayat. Makanya sholat jenazah itu tidak ada ruku, tidak ada sujud, sehingga tidak ada kesan menyembah mayat. Nah, gitu. Tidak ada kesan menyembah kuburan, tapi pahalanya luar biasa, pahalanya besar. Kalau sholat jenazah itu pahalanya besar, padahal sholatnya enteng, sholatnya ringan, cuma 4 takbir, nggak pakai ruku, nggak pakai sujud. Pak, tadi saya lihat Bapak nggak kelihatan waktu sholat jenazah Pak Anwar. Sebenarnya saya mau sholat jenazah, cuma saya ini lagi kena saraf kejepit. Itu kalau lagi ruku sakit banget, apalagi sujud. Pak, ini sholat jenazah Pak, nggak pakai ruku, nggak pakai sujud. Oh, nggak pakai ruku. Oh, baru tahu dia. Sebab ada juga orang nggak tahu, nggak ngerti sholat jenazah. Ngomong-ngomong, kalau bapak meninggal, anak bapak yang SMA, anak bapak yang mahasiswa, bisa nggak ya sholat jenazah? Belum ngecek. Boleh juga nih ngecek nih. Sini, nah ada apa Pak? Kamu kalau bapak meninggal bisa nggak sholat jenazah? Enggak Pak. Kalau gitu belajar. Jangan sampai anak cuma moto-moto doang. Besok-besoknya dia kumpul sama kawan-kawannya. Lu tahu nggak? Waktu bokap gua meninggal, yang nyolatin banyak. Nih lihat foto-fotonya nih. Oh iya ya, banyak ya. Iya. Kok lu nggak ada di sini? Ya kan ini gua yang moto. Oh jadi lu kagak ikut sholat? Enggak. Ya gimana? Orang-orang pada nyolatin bapak lu kagak sholat.
Jadi Rasulullah tuh sampai begitu pentingnya sholat jenazah itu. Memang kenapa itu Rasul sampai begitu kepada seorang wanita berkulit hitam bekas budak yang bernama Mahjanah? Karena Mahjanah ini sehari-hari suka membersihkan masjid. Jadi Rasul itu mengapresiasi orang yang suka membersihkan masjid. Jadi memakmurkan masjid itu membangun kalau dibutuhkan. Yang kedua, memelihara bangunannya supaya bangunannya itu suci, bersih, indah, nyaman. Nah, bedanya suci sama bersih apa? Ya kalau suci itu dari najis, kalau bersih dari kotoran yang kita anggap kotor. Kalau kita sujud di karpet, terus aromanya bau apa? Itu namanya nggak bersih. Kalau kita sujud, bangun dari sujud, pegang kening, ada apa ini di kening? Ada pasir, ada debu. Itu namanya masjid nggak bersih. Tapi ketika sujud baunya bau ompol, itu namanya tidak suci. Indah itu enak dilihat. Enak dilihat. Ada masjid kadang-kadang nggak enak dilihat. Misalnya masjid itu kan seneng pakai lampu kristal, lampu hias, digantung di tengah-tengah kubah. Ada mangkok-mangkok gitu kan. Cuma mangkok-mangkoknya udah berwarna hitam, penuh dengan debu. Nah, itu nggak enak dilihat namanya, nggak indah. Nah, kalau nyaman orang jangan kepanasan. Oh kalau gitu pakai AC silahkan. Tapi kalau pakai AC juga jangan kedinginan. Nah, itu nggak nyaman jadi. Pak Haji nggak ke masjid? Enggak, saya di rumah aja. Emang kenapa? Saya kalau di masjid kedinginan, jadi pengen kencing melulu. Nah, itu namanya masjid nggak nyaman meskipun pakai AC. Jadi standar umum. Apalagi memakmurkan masjid itu adalah mendatanginya. Kita mesti mau datang ke masjid. Jangan karena bulan Ramadan. Ini datang ini kelihatannya banyak juga ini jamaah. Apa kalau sehari-hari segini jumlahnya? Hah? Alhamdulillah. Sholat Isya segini. Nah, soalnya ada juga saya tanya, ini kenapa malam-malam Ramadan begini jamaahnya banyak? Mau apa? Mau taraweh gitu. Mau taraweh. Jawabannya sih nggak salah, cuma perlu diluruskan. Mestinya mau sholat Isya berjamaah dilanjutkan taraweh. Kalau cuma mau taraweh, malam takbiran ada taraweh nggak? Nggak. Terus yang sholat Isya berapa orang? Nah, kadang-kadang malam takbiran udah sedikit, apalagi subuh. Malam Isya itu sedikit, subuh sedikit. Biasanya sholat Isya sama sholat subuh itu jamaahnya sama, kurang lebih sama. Bahkan di satu masjid hari kedua Lebaran itu sholat Isya, sholat subuhnya 1,5 saf, 1,5 saf. Padahal kalau malam Ramadan itu bisa 7 saf, bisa 8 saf. Sepulang dari sholat subuh, si marbot itu ngobrol dengan beberapa orang di jalan menuju pulang. Dia bilang apa? Masjid kita sekarang udah normal lagi katanya. Hah? Normal lagi? Maksud lu apa katanya, kata kawannya. Maksud lu apa? Ya kan kita sebelum Ramadan itu kalau sholat subuh 1,5 saf. Selama Ramadan itu bisa 5 saf, bisa 7 saf, bisa 8 saf. Terus Ramadan sudah berakhir. Makanya tadi sholat subuh
1,5 sap lagi, kan namanya masjid kita udah normal lagi katanya begitu. Ada omongan kayak begitu. Jadi datang ke masjid kapan saja, bukan karena bulan Ramadan. Maka Rasulullah menekankan kepada para sahabat untuk datang ke masjid. Bahkan kita masih ingat cerita, dulu ada sahabat namanya Abdullah bin Umi Maktum, matanya buta, rumahnya cukup jauh dari masjid. Kalau ke masjid tidak ada orang menuntunnya. Rajin dia ke masjid. Nah, meskipun dia rajin ke masjid, dia merasa sulit, dia merasa repot. Maka suatu ketika dia menemui Nabi, dia menyampaikan keluhannya seperti itu. Ya Rasul, kalau begitu berikan kepada saya rukhsah. Apa rukhsah? Keringanan, agar saya dimaklumi, dibolehkan sholat di rumah saja. Secara spontan Nabi berikan rukhsah. Ya, saya berikan kamu rukhsah. Kalau bahasa kita wajarlah, namanya juga orang buta, rumahnya jauh, yang nuntun gak ada. Nah, kalau begitu terima kasih ya Rasul, saya permisi. Permisi pulang. Baru jalan beberapa langkah, Nabi memanggilnya kembali. Lalu Nabi bertanya, hal tasma'un nida bis sholat, apakah kamu mendengar panggilan untuk sholat? Kamu dengar azan apa enggak? Naam, iya, saya dengar itu azan ya Rasul. Kalau begitu fa'ajib, penuhi panggilan azan. Enggak jadi dapat rukhsah. Kenapa? Dengar azan. Saya lagi cerita begini dalam satu acara manajemen masjid di suatu daerah. Itu ada yang nanya, Pak Ustadz, kalau kita enggak dengar azan, kalau begitu enggak apa-apa dong kita sholat di rumah. Saya bilang, Pak, ini pertanyaan kepada Nabi, ini pernyataan Nabi untuk orang buta. Lah, kalau kita kan enggak buta, meskipun kita nggak dengar azan, meskipun nggak dengar azan, kan kita bisa ngelihat jam. Udah waktunya nih kan gitu. Atau melihat orang pergi ke masjid. Begitu. Jadi mendatangi. Maka para sahabat bersemangat mendatangi masjid, apalagi keutamaannya besar. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghapus dosa. Kalau naik motor bagaimana Pak Ustadz? Ya, itu urusan malaikat lah. Mungkin malaikat ngitung putaran ban kali. Tapi memang ada juga sahabat tetap maunya jalan kaki. Menuju masjid itu jalan kaki. Waktu itu ada sahabat yang naik unta, mau ke masjid naik unta. Terus dia melewati yang jalan kaki. Ketika mau melewati yang jalan kaki, dia berhenti. Ayo ngikut, gitu. Bonceng. Ayo bonceng sama saya. Enggak, saya jalan aja. Silakan terus. Begitu. Kan kalau dia yang jalan, itu dia sehat. Kalau unta yang jalan, untanya yang sehat. Begitu. Jadi mendatangi. Seorang muslim, seorang mukmin, kalau udah datang ke masjid, ada di masjid, dia betah. Dia senang berada di masjid. Seorang mukmin di masjid itu seperti ikan di dalam air. Bagaimana ikan kalau di dalam air? Wah, senang dia. Emang tempatnya. Tapi kalau orang munafik di masjid, itu seperti burung di dalam sangkar. Meskipun sangkarnya terbuat bukan dari bambu. Ya. Kok saya nanya begini di mana-mana sama ya? Meskipun sangkarnya terbuat dari emas, katanya. Jawabannya sama. Jadi burung itu nggak betah kalau disangkar. Dia inginnya keluar, terbang bebas. Ngomong-ngomong pada punya burung?
Nah, yang punya burung pulang taraweh lepas. Enak aja lepas. Gue beli 10 juta. Mahal amat burung 10 juta. Yang lebih dari itu ada. Gitu. Jadi betah berada di masjid. Kenapa betah? Karena apa? Senang. Karena dia punya ikatan batin dengan masjid. Inilah nanti orang yang akan dinaungi oleh Allah. Sab'atun yuzilluhumullahu yauma la zilla illa zillu. Ada 7 golongan orang yang nanti akan dinaungi Allah, yang pada hari itu nggak ada naungan kecuali cuma dari Allah. Satu di antaranya adalah warajulun qalbuhu mu'allakun bil masjid. Seseorang yang hatinya terpaut di masjid. Nah, kalau sudah di masjid mau ngapain? Mau beribadah, mau belajar dan mengajar ilmu. Jadi datang ke masjid selain buat sholat berjamaah, lakukan juga belajar dan mengajar ilmu. Yang punya ilmu ngajar ilmu, yang sedikit ilmu belajar ilmu di masjid. Ini sesuatu yang ditekankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir, sebagai bentuk memakmurkan masjid itu mau berkorban untuk makmurnya masjid. Berkorban dengan waktu. Ya, kita kalau sholat sendiri di rumah 5 menit selesai. Kalau kita ke masjid 5 menit aja jalannya. Terus masih nunggu. Udah gitu imam bacanya panjangan dikit. Nggak panjang. Imam itu bacanya nggak panjang, cuma panjangan dikit. Kenapa? Standar kita wal asri sama kulhu. Kalau imam bacanya sabihis, kan panjang menurut yang standarnya wal asri. Panjangan dikit. Jadi berkorban dengan waktu, berkorban dengan tenaga, berkorban dengan harta, dengan dana. Itu nggak makmur masjid kalau nggak ada yang mau berkorban. Sehingga kadang-kadang masjid itu semakin ke kampung itu semakin tidak makmur. Salah satunya orang tidak mau berkorban, nggak mau berkorban dengan tenaganya, nggak mau berkorban dengan waktunya. Sepi. Banyak masjid-masjid di kampung-kampung itu sepi karena orang tidak punya ikatan batin dengan masjid. Mudah-mudahan ini mengingatkan kita semua, memotivasi kita, menyemangati kita untuk terus memakmurkan masjid. Meskipun Ramadan sebentar lagi berakhir, kita tetap makmurkan masjid sehingga kita menjadi orang-orang yang bisa membuktikan keimanan kita melalui proses pemakmuran masjid. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.